Menginap di sebuah hotel saat ini bukan menjadi sebuah hal yang mewah. Sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok yang harus dipersiapkan ketika kita sedang berada di luar kota dalam jangka waktu lebih dari 1 hari 1 malam. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemesanan hotel saat ini jauh lebih mudah dan praktis. Saat ini pemesanan kamar hotel dapat dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi pemesanan hotel. Hal ini menjadikan para tamu bisa memesan kamar hotel jauh-jauh hari sebelum menginap. Selain itu, sejumlah kamar hotel harganya lebih murah apabila dipesan lewat online ketimbang datang langsung atau on the spot. Namun di balik kemudahan pemesanan kamar hotel melalui aplikasi ternyata juga menimbulkan beberapa permasalahan yang justru merugikan para pelanggan atau tamu hotel. Terbaru adalah pengusiran paksa seorang tamu hotel Indonesia Syariah Pekalongan. Ya, tamu yang sudah berada di dalam kamar kurang lebih pukul 11 malam tiba-tiba didatangi pihak keamanan hotel dan kemudian dipaksa untuk meninggalkan kamar. Alasan pengusirannya adalah si tamu tidak mau membayar biaya tambahan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen hotel. Si tamu ini padahal sudah memesan kamar hotel melalui layanan aplikasi pemesanan hotel. Sudah dilakukan pembayaran pemesanan dan tidak ada keterangan soal adanya biaya tambahan yang harus dibayar oleh si pemesan. Karena hal itulah si pemesan kamar tetap tidak mau membayar biaya tambahan karena merasa sudah membayar lunas biaya pemesanan kamar melalui aplikasi. Terhadap kasus di atas, bagaimanakah tinjauan dari sisi hukumnya? Yuk kita bahas. Pembahasan pertama soal aturan sewa-menyewa dalam pemesanan kamar hotel. Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang sangat umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk rumah tinggal, ruko, apartemen, hotel, lahan usaha, maupun kendaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sewa-Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak. Dari definisi di atas, terdapat 3 unsur utama sewa-menyewa, yaitu adanya objek barang yang disewakan, adanya jangka waktu tertentu, dan adanya pembayaran sewa yang disepakati. Sebagai orang yang menyewakan, si pemilik tempat mempunyai kewajiban yang harus ia penuhi sesuai dengan ketentuan pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. 3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa. Kemudian, suatu perjanjian akan dianggap sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Lantas, apakah pemesanan hotel lewat aplikasi bisa dikategorikan sebagai sebuah perjanjian sewa-menyewa? Reservasi hotel melalui aplikasi pemesanan hotel adalah sebuah bentuk transaksi elektronik. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE. Yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Kemudian, sebuah transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kontrak elektronik itu sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE adalah sebuah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, sebuah kontrak elektronik dianggap sah apabila 1 terdapat kesepakatan para pihak. 2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat hal tertentu. 4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 47 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, menerangkan bahwa kontrak elektronik paling sedikit memuat 1 data identitas para pihak, 2 objek dan spesifikasi, 3 persyaratan transaksi elektronik, 4 harga dan biaya, 5 prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak,
6 ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dan 7 pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Jadi dengan demikian, bukti reservasi hotel melalui aplikasi pemesanan hotel bisa dikategorikan sebagai sebuah perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk kontrak elektronik. Begitu juga perjanjian antara penyedia layanan jasa aplikasi pemesanan dengan pihak pengguna jasa dalam hal ini hotel juga sebagai sebuah kontrak elektronik. Sebagai sebuah perjanjian, maka kontrak elektronik ini hukumnya mengikat bagi para pihak-pihak seperti pemesan, penyedia aplikasi pemesanan, dan pihak hotel yang menyediakan layanan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pembahasan kedua soal kebijakan pihak hotel atas adanya biaya tambahan di luar biaya reservasi yang telah dibayarkan melalui layanan aplikasi pemesanan online. Telah kita ketahui bersama bahwa layanan aplikasi pemesanan hotel secara online, di dalam melakukan kegiatan usahanya dalam hal ini jasa promosi usaha dan jasa pemesanan kamar, didasarkan pada sebuah perjanjian dengan pihak hotel. Perjanjian kerjasama tersebut pasti didasarkan pada ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dikenal adanya istilah agen elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Contoh agen elektronik adalah aplikasi pemesanan hotel seperti Traveloka, Agoda, Redo-Ors, Oyo, Trivago, dan lain-lain. Sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Telah disebutkan bahwa agen elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada agen elektronik yang diselenggarakannya. Salah satunya adalah informasi mengenai objek yang ditransaksikan. Dalam kaitan dengan aplikasi pemesanan hotel, maka objek yang ditransaksikan di sini antara lain meliputi layanan kamar hotel beserta biaya sewa kamar hotel yang nantinya akan ditampilkan dalam fitur aplikasi layanan pemesanan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam kasus Hotel Indonesia Syariah Pekalongan, muncul perdebatan antara konsumen dengan pihak hotel terkait adanya biaya tambahan di luar biaya reservasi yang tercantum dalam layanan aplikasi Traveloka. Apakah hal ini bisa dilakukan? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita akan melihat isi perjanjian antara penyedia layanan Traveloka dan pihak hotel. Dalam dokumen perjanjian kerjasama antara Traveloka dengan hotel, diatur mengenai ketentuan layanan extranet. Layanan ini disediakan Traveloka kepada pihak hotel untuk memperbaharui tarif, ketersediaan kamar, dan atau informasi relevan lainnya semisal jika adanya biaya tambahan secara mandiri. Artinya, semisal pihak hotel ingin merubah tarif hotel atau menambahkan ketentuan biaya tambahan, maka hal tersebut harus dilakukan melalui layanan extranet sehingga nantinya informasi tersebut akan muncul dalam fitur di aplikasi Traveloka dan diketahui oleh konsumen pemesan kamar. Hal ini untuk menjawin terwujudnya asas kepastian hukum, itikat baik dan transparansi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Segala sesuatu yang tercantum di dalam aplikasi layanan pemesanan hotel seperti harga dan biaya adalah bagian dari kontrak elektronik. Dan karena kontrak elektronik ini menjadi sebuah perjanjian, maka ketika konsumen melakukan konfirmasi pemesanan yang ditandai dengan diterimanya tanda terima keberhasilan pemesanan atau pembelian melalui email, maka muncul perikatan hukum yaitu perjanjian sewa-menyewa antara konsumen pemesan kamar dengan pihak hotel. Dengan demikian, maka berlaku ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini sering disebut sebagai asa pacta sunt servanda. Pembahasan ketiga, soal konsekuensi hukum atas pengusiran konsumen oleh pihak hotel. Konsekuensi logis dari sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Jika ada salah satu pihak yang kemudian tidak melaksanakan hak atau kewajibannya, maka ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar. Akibat hukum yang muncul ini bisa mengarah ke ranah perdata maupun mengarah ke ranah pidana.
Di dalam kasus Hotel Indonesia Syariah Pekalongan, terjadi pengusiran terhadap konsumen oleh pihak hotel dikarenakan konsumen tidak mau membayar biaya tambahan. Konsumen menolak membayar karena informasi biaya tambahan tersebut tidak tercantum di aplikasi Traveloka pada saat dia melakukan reservasi atau pemesanan kamar hotel. Si konsumen ini telah melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum di Traveloka setelah melakukan konfirmasi pemesanan dan bukti pemesanan hotel telah diterima melalui email. Karena tidak mau membayar biaya tambahan tersebut, pihak hotel melakukan pengusiran paksa kepada konsumen. Jika mengacu pada kejadian tersebut, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum atau PMH adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut. 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. 4. Ada kerugian. Kasus pengusiran di Hotel Indonesia Syariah Pekalongan di atas menunjukkan bahwa pihak hotel tidak melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan kepada konsumen yang telah membayar biaya sewa kamar sesuai dengan pemesanan di Traveloka. Kemudian, pihak hotel juga menolak mengembalikan biaya sewa kamar yang telah dibayar kepada konsumen. Hal ini jelas menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Apalagi pengusiran ini dilakukan malam hari sekitar pukul 11 malam, tentu hal ini sangat tidak manusiawi. Apalagi saat pengusiran, konsumen telah berada di dalam kamar dan pihak hotel bersama security menggedor pintu kamar hotel dan berteriak kepada konsumen untuk segera keluar. Dengan demikian, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Selain ranah perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, kasus pengusiran konsumen Hotel Indonesia Syariah Pekalongan juga bisa mengarah ke ranah pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, di mana disebutkan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Atas peristiwa tersebut, pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan bersama pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Pekalongan melakukan pendampingan kepada pihak Hotel Indonesia Syariah Pekalongan. Selanjutnya, pihak Hotel Indonesia Syariah Pekalongan menyampaikan video permintaan maaf didampingi Dinparbudpora dan PHRI Kota Pekalongan. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai kasus pengusiran konsumen oleh pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah Pekalongan. Semoga dengan adanya kasus di atas menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa hukum hadir untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilanggar. Jangan lupa like dan subscribe.